warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Kusumanur dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi tentang integrasi numerik. Saya akan memulai dari galat metode Pias. Yang pertama yaitu galat kaidah trapesium. Galat untuk satu buah Pias adalah ini persamaannya. Langsung ke contoh soal, hitung integral eksponen X dx dengan batas bawah 11,8 dan batas atas 3,4 dengan kaidah trapesium. Ambil H sama dengan 0,2. Ini perhitungannya. Jadi nilai integrasinya yaitu ini. Ini adalah cara mencari galatnya. Yang kedua yaitu galat kaidah titik tengah. Galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium, namun berbeda tanda. Materi selanjutnya yaitu metode Newton-Cotes. Metode Newton-Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Dari beberapa kaidah integrasi numerik yang diturunkan dari metode Newton-Cotes, 3 diantaranya yang terkenal adalah 1. Kaidah trapesium, 2. Kaidah Simpson 1/3, 3. Kaidah Simpson 3/8. Yang pertama, kaidah trapesium. Ini adalah persamaan kaidah trapesium. Ini adalah persamaan kaidah trapesium ditambah galat. Lanjut, ini adalah persamaan kaidah trapesium gabungan. Yang kedua itu kaidah Simpson 1/3. Ini adalah persamaan kaidah Simpson 1/3. Sedangkan rumus kaidah Simpson 1/3 gabungannya adalah ini. Contoh, hitunglah integral 1/1 plus X dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Mencari N dulu, ini caranya. Ini adalah H. Nilai H dimasukkan ke dalam fx, maka akan dapat ini. Dan ini adalah hasil akhirnya. Galat kaidah Simpson 1/3. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya yaitu kaidah Simpson 3/8. Ini gambarnya. Ini adalah persamaan kaidah Simpson 3/8. Sedangkan kaidah Simpson 3/8 gabungan adalah ini persamaannya. Kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan ini. Selanjutnya yaitu metode integrasi numerik untuk H yang berbeda-beda. Integrasi numerik dalam selang A, B dilakukan dengan mengkombinasikan kaidah integrasi yang sudah ada. Misalnya, kombinasi kaidah trapesium, kaidah 1/3 Simpson, dan 3/8 Simpson. Tata ancamnya dapat diringkas sebagai berikut. A. Untuk sejumlah selang berurutan yang berjarak sama adalah genap, gunakan kaidah 1/3 Simpson. Untuk sejumlah selang berurutan yang berjarak sama adalah kelipatan 3, gunakan kaidah 3/8 Simpson. Untuk sejumlah selang yang tidak berjarak sama, maka berjarak sama dengan tetangganya, gunakan kaidah trapesium. Selanjutnya yaitu bentuk umum metode Newton-Cotes. Bentuk umumnya adalah ini. Dengan H ini, dan E adalah menyatakan galat.
Materi selanjutnya yaitu singularitas. Kita akan kesulitan melakukan perhitungan integrasi numerik apabila fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan T. Dalam hal ini, T lebih besar dari A dan kurang dari B. Fungsi yang tidak terdefinisi di X sama dengan T untuk T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B dinamakan singular. Ini adalah contoh soalnya. Nah, ini penyelesaiannya. Penggunaan ekstrapolasi untuk integrasi. Dari persamaan galat kaidah integrasi, trapesium, Simpson sepertiga, dan lain-lain yang dinyatakan dalam notasi order ini, nilai integrasi adalah bila H sama dengan 0. Tetapi pemilihan H sama dengan 0 tidak mungkin kita lakukan di dalam rumus integrasi numerik, sebab ia akan membuat nilai integrasi sama dengan 0. Ada dua macam metode ekstrapolasi yang digunakan untuk integrasi, yaitu ekstrapolasi Richardson. Yang kedua, ekstrapolasi Aitken. Yang pertama, ekstrapolasi Richardson. Ini adalah persamaan ekstrapolasi Richardson. Ini contoh soalnya. Hitunglah kembali integrasi 1 per 1 plus X dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson yang dalam hal ini IH dan 2H hitung dengan kaidah trapesium dan H 0,125. Dan ini penyelesaiannya. Selanjutnya, metode Romberg. Metode integrasi Romberg didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson untuk memperoleh nilai integrasi yang semakin baik. Ini persamaan ekstrapolasi Richardson. Sebagai contoh, selang dalam A, B dibagi menjadi 64 buah bias atau selang. N sama dengan 64, jadi 2 pangkat 6. K sama dengan 0, artinya ini. Arti dari setiap A0 adalah sebagai berikut. Nih. Jadi nilai I yang lebih baik sekarang adalah ini. Selanjutnya gunakan B1, B2 sampai BK pada persamaan ekstrapolasi Richardson untuk mendapatkan runtutan C2, C3 sampai CK. Yaitu ini. Jadi nilai I yang lebih baik sekarang adalah ini. Begitu seterusnya. Dan ini adalah tabelnya. Contoh soal. Ini dengan metode Romberg dan N sama dengan 8. Mencari hanya didapat 0,125. Masukkan ke dalam tabel. Cari A0-nya sampai dengan A3, kemudian mencari B-nya, kemudian cari C dan sampai D. Dan ini adalah tabelnya. Selanjutnya yaitu ekstrapolasi Aitken. Nah, ini adalah persamaan ekstrapolasi Aitken. Ini persamaan ekstrapolasi Aitken. Perbedaan antara kedua metode ekstrapolasi muncul bergantung kepada apakah kita mengetahui nilai Q atau tidak. Ya, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya
akan disampaikan oleh Saudari Yunia